Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Diko Laudri dari Program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 23121400033. Kali ini saya akan membahas tentang teori-teori yang mendasari terjadinya sebuah negara. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan mengajarkan bahwa keberadaan negara tidak hanya sekedar hasil kesepakatan atau kekuatan manusia, melainkan merupakan anugerah dan mandat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan ini, penguasa negara dipilih dan diberi otoritas langsung oleh Tuhan sebagai wakilnya di bumi. Sehingga kekuasaan yang mereka pegang adalah suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu, keberlangsungan negara dan kepatuhan rakyat adalah bentuk penghormatan terhadap kehendak ilahi. Dengan demikian, negara menjadi pijakan moral dan spiritual yang mengikat masyarakat dalam kesadaran akan tugas suci menjalankan aturan Tuhan demi kebaikan bersama. Kemudian yang kedua adalah teori kekuatan atau kekuasaan. Menurut teori kekuatan, negara terlahir dari realitas yang keras dan penuh perjuangan di mana hanya sekelompok atau individu yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang mampu mengendalikan orang lain yang mampu mendirikan suatu pemerintahan. Negara dipandang sebagai wujud supremasi kekuasaan fisik yang mengatur tatanan masyarakat melalui dominasi dan penindasan agar tercipta ketertiban objektif. Di sini, kekuasaan bukan sekedar hak, melainkan alat utama untuk menjaga keamanan, menetapkan hukum, dan memastikan keberlangsungan hidup kolektif. Walau terkadang tercipta ketegangan antara kekuatan dan kebebasan individu. Kemudian yang ketiga adalah teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Ini mengajarkan kita memahami negara sebagai hasil dari sebuah kesepakatan nasional damai antar manusia-manusia yang hidup dalam ketidakaturan. Dalam upaya mencapai kehidupan yang aman, adil, dan teratur, setiap individu rela menyerahkan sebagian kebebasan kepada sebuah lembaga atau penguasa yang dipercaya mampu melindungi hak-hak mereka. Melalui kontrak ini, negara bukan sekedar alat kekuasaan, tapi menjadi representasi kehendak bersama untuk memenuhi kepentingan umum sebuah perjanjian yang mengikat sekaligus menjamin bahwa keadilan dan hak-hak dasar dihormati oleh semua. Dan yang terakhir adalah teori hukum alam, membawa kita pada pemahaman bahwa negara muncul dari kesadaran manusia akan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang universal. Negara bertugas melindungi hak-hak yang telah ada sebelum ada aturan seperti manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam pandangan ini, hukum negara harus sejalan dengan hukum alam yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Negara berperan sebagai penjaga tatanan moral dan keadilan yang memastikan kebijakan teratur dan menjunjung tinggi kemanusiaan secara hakiki.